Okay, Kevin. Good evening. Hello. Okay, hello, Kevin. Can you hear me? Clear? Yes. Okay, good. Okay, Kevin, apakah ada yang mau ditanyakan? Is there any question? No? Okay, good. Okay, kita tunggu teman-temannya dulu. Mister mau coba share screen. Apakah Mister share screennya sudah terlihat? Oke, udah muncul ya. Ya, shooter game part 4. Ini adalah shooter game yang terakhir ya untuk membangun aplikasi shooter game yang terakhir. Screennya sudah masuk, sudah terlihat ya screennya di sana. Oke, good. Tesnya udah aman, udah clear semua. Tinggal kita tunggu teman-temannya dulu. Oke, sembari menunggu teman-temannya, silakan dibuka dulu aplikasi Algo Python-nya. Dicek apakah modul yang ke 5 pelajaran ke-8 udah kebuka semua apa belum. Oke, Mister akan share screen entire screen ya. Share entire screen. Oke, silakan dibuka, silakan login. Kemudian dibuka yang modul kelima di Pygame-nya. Nah, ini pelajaran ke-8, dicek apakah sudah kebuka apa belum. Di pelajaran ke-8 itu kita akan coba mengidentifikasi beberapa case yang mungkin akan terjadi atau yang sudah kita lakukan. Nanti kita tes seperti apa kira-kira. Jalannya seperti apa, apakah ada yang perlu diperbaiki atau mungkin ada bug dan sebagainya. Nah, tapi kita masuk ke dulu yang di bagian pelajaran kelimanya. Iya belum. Mister cuma ngejelasin di pelajaran ke-8 tadi itu isinya apa gitu. Kita masih masuk ke pelajaran kelima. Sekarang masih pelajaran kelima. Belum selesai. Bener banget Fatih. Tadi Mister ngejelasin, tapi itu harusnya udah kebuka ya. Kebuka di ininya di course-nya kebuka. Jadi nanti kita akan coba selesaikan hari ini, malam ini di pelajaran kelimanya. Kalau memang udah selesai, baru kita masuk ke pelajaran ke-8-nya. Pelajaran ke-8 itu pelajaran hari ini. Setelah kita nambahin satu fitur lagi di pelajaran kelima, yaitu call light track yang dengan bullet sama enemy, satunya lagi enemy sama player. Habis itu kita tambah poinnya ya, hit poinnya. Terakhir yaitu munculin win sama lose-nya seperti yang di maze game. Nah, baru nanti yang masuk ke 8. Sekarang kita masuknya yang kelima dulu. Halo Terakhir. Pak, Halo, assalamualaikum. Wah, Fatan baru bergabung. Oke, bentar. Aduh, kok pusing. Sebentar. Gambar Mister muncul gak ya? Kok gambar Mister tiba-tiba hilang? Gambar Mister muncul? Apakah hilang? Halo tes. Kok hilang? Oh, wait. Nah, iya nggak muncul bener banget. Sebentar, Mister mau. Mister ini dulu keluar dulu sebentar.
Oke, sudah muncul ya sekarang ya? Oke, sorry. Sekarang udah muncul nggak? Tadi ada kesalahan teknis sepertinya. Waktu Mister Entire Screen ngehang dia dari webnya. Sekarang apakah udah muncul gambar Mister? Mister akan coba masuk ke presentasinya dulu. Kalau sudah muncul, coba raise hand atau apa gitu, bisa kasih tanda ke Mister. Sudah muncul? Yes. Oke, good. Sekarang udah berapa orang yang masuk nih? Fatih, Fatan, Ezra sama Kevin. 4 orang. Total ada 7. Tadi Giska terlambat. Nah, 5. Berarti kurang 2 lagi. 2 lagi. Siapa lagi? Jona sama Farhan. Oke. Kita coba ingatkan terlebih dahulu. Apa kalian ditanyakan? Fatan yang baru bergabung untuk pertemuan kita yang kemarin aman? Tidak. Aman ya? Oke. Oke, kalau gitu kita coba masuk ke materi selanjutnya aja ya. Dan Mister coba cek dulu. Ya, benar. PS2 tadi Mister. Di sini kita akan coba melanjutkan apa yang udah kita kerjakan kemarin. Jadi kemarin kita masih berkecimpung di shooter game. Silakan sembari Mister menjelaskan beberapa poin-poin pentingnya dan mereview dengan apa yang udah kita kerjakan kemarin. Dicoba buka sekalian untuk aplikasi Algo Python ya, supaya nanti pada saat kita udah mulai code kita bisa langsung ngoding di itunya, di Algo Pythonnya. Oke, yang pertama Mister akan coba mereview dulu apa yang udah kita kerjakan kemarin. Nah, kemarin kita udah membuat kondisinya seperti ini ya. Ada skor, ada miss, dan missnya juga udah, counternya juga udah jalan. Ketika dia UFO-nya sampai di bagian bawah, dia akan menambah counter di bagian missnya. Tapi skor untuk yang di bagian hitnya, kemarin kita kasih nama hit ya. Kalau mau diganti seperti ini, skor dan miss juga boleh. Terserah, dikasih nama kayak kemarin Fatan kasih nama di pojok kanan atas boleh, silakan. Tapi ingat, kalau dia ternyata misalnya fontnya beda, ukurannya beda, buat font sendiri ya, jangan font yang sama. Kalau font yang sama dia pakai ukuran yang sama pula. Jadi kayak kemarin misalnya kita pakai yang fontnya ukuran 35 ya, berarti nanti kalau kita mau kasih nama di bagian pojok kanan atas ya dia ukurannya akan sama kalau kita gunakan objek font yang sama. Jadi silakan dibuat fontnya yang beda, misalnya font 1, font 2 dan seterusnya. Boleh. Nah, kemarin kita seperti ini ya. Nah, kalau kita ke bagian code kita, nah di sini Mister akan coba share screen ulang lagi ya. Pakai yang entire screen aja supaya enak. Pindah-pindahnya nggak usah repot. Oke. Nah, di sini kemarin kita sudah sampai ke bagian yang sama seperti di PowerPoint tadi. Kalau ini kita running, terakhir posisinya adalah seperti ini. Oke, jadi ada UFO-nya. Kalau UFO-nya Mister set cuma 3. Kalau teman-teman boleh Mister di set 5, 6 dan seterusnya boleh. Dan dia udah bisa berhasil menembakkan peluru ya. Nah, ini kan sembari dia juga ada soundnya, sound untuk menembakkan pelurunya. Cuma dia pelurunya unlimited nih, ya kan? Dia bisa tembak terus tanpa ada batasannya, masih belum terbatasi, jadi bebas. Dan juga kanan kiri juga udah jalan, kemudian dari sisi UFO-nya juga bisa bergerak otomatis. Terakhir kita sampai sini. Sekali lagi Mister mau tanya, apakah ada yang mau ditanyakan dari proses kita dari awal sampai yang minggu ketiga kemarin? Di part 3-nya udah munculin miss-nya, tapi hit-nya masih 0, masih belum bergerak karena variabelnya masih belum kita pakai. Apakah yang ditanyakan? Gak ada? Sekarang coba Mister mau cek
Mister mau meyakinkan teman-teman udah sama nih posisinya seperti yang punya Mister. Coba share screen satu-satu. Mister akan stop share dulu biar nggak double screen tadi. Coba share screen yang punya teman-teman terkait dengan hasil akhirnya seperti apa. Mister mau pastikan dulu. Oke, Fatan, gimana Fatan? Coba di running Fatan. Apakah sudah sama seperti yang punya Mister? At least minimum seperti punya Mister. Kalau udah dimodifikasi boleh, nggak ada masalah. Bisa nembak? Tembak, oke, tembakannya laser. Oke, good. Sip. Oke, Fatan, good job. Yang lain? Fatih, Ezra. Oke, Ezra bisa nembak. Bolanya ngelek Pak. Ngebak. Ngebak. Oke, good Ezra, mantap. Ezra juga udah oke. Fatih gimana? Oke, masih loading. Oke, mantap. Sip. Yang terakhir Kevin. Can you show me your last program? Last code and run it. I want to see the result. At least minimum harus sama seperti yang punya Mister. Minimum ya, minimum. Kalau mau dimodifikasi, mau gambarnya diganti pakai model pesawat yang lain juga boleh. Hello Kevin, are you there? Apakah Kevin sedang AFK? Oke Jona, assalamualaikum, selamat malam, selamat bergabung. What happened Kevin? Is it good? Waalaikumsalam. Okay, thank you Jana. Nothing. Okay. Can you share screen? Share your screen. Bener kan? Share your screen. I want to see. Oh yeah, I think you AFK last time because you didn't answer my question. Okay, good. Okay, can you run it? I want to see the result. Okay. Try to run it, Kevin. Jona juga silakan. Jona coba untuk Jona nanti coba ini ya, share screen juga. Mister mau cek apakah running gamenya untuk yang sekarang sudah sama posisinya seperti punya Mister. Pesawatnya udah bisa nembak, kemudian UFO-nya juga udah turun random, terus kita udah bisa membuat counter miss-nya. Yes, Kevin gimana? Oh, oke. Oke, no problem Kevin. Oke, can you try to run it, Kevin? Jonah, silakan coba screencast. Can you run your program, Kevin? Where is your program? Where is your game? Nah, oke. Sip. Di run. Yang Jonah juga silakan di running dulu. Mister mau cek. Terakhir harus bentuknya kayak gini ya Jonah ya. Bentar, Mister belum. Yes, kenapa Fatih? Oke, Kevin. Oke ya, udah aman ya. Gambarnya mana Kevin? Share-nya share entire screen ya Kevin ya. Supaya Mister bisa gambar walletnya. Gantinya di ininya ya di oke, wait. Kevin. Oke, good, nice, mantap. Oke, Kevin, good job, thank you. Oke, untuk pertanyaan Fatih, gambar balet. Oke, Mister akan Mister balik lagi ke entire screen lagi ya. Mister balik ke entire screen lagi. Semoga udah muncul lagi gambarnya sekarang. Yes, dah. Untuk gambar balet, kita ada initiate ini kan, initiate di bagian baletnya. Mana balet punya Mister, mana sih baletnya? Oh, ini dulu ya.
kita buat di dalam bullet group, kemudian kita initiate bulletnya ya. Bulletnya itu kita initiate di bagian punyanya player. Nah ini kalau mau diganti image-nya, kita ganti yang di bagian pet-nya ini. Kalau kita kan bulletnya ini, kelas bulletnya ini, urutannya kan dia menggunakan urutan yang ada di game sprite. Ada image pet. Gak showing pada tampilan itu gimana tuh? Maaf, punya Mister nggak muncul lagi ya gambarnya? Ntar, ini Mister lagi. Loh, nggak muncul lagi. Aduh. Wait, Mister close. Kalau kayak gini muncul nggak? Ini Mister lagi munculin di presentasinya. Apakah sudah muncul presentasinya? PowerPoint-nya udah muncul nggak? Oh enggak. Memang kayaknya ada sedikit yang baru nih. Oke, wait. Mister akan coba relogin lagi deh. Oke, Mister akan coba langsung entire screen, tapi nanti gak akan coba pindah-pindah lagi ya. Mungkin kalau gara-gara entire screen ini kali. Oke, kalau sekarang gimana? Apakah udah muncul untuk code-nya? Di bagian code-nya apakah udah muncul? Ada, oke, sip, mantap. Nah, kalau mau ngeganti di bagian gambar bulletnya atau pelurunya, itu kita gantinya di bagian fire-nya punyanya player. Kenapa kok fire-nya yang kita ganti? Kenapa kok ada di bagian fire? Karena kemarin kan kita konsepnya bullet itu nanti akan kita tambahkan ke dalam sprite bullets. Bullets itu tuh yang ini nih. Jadi grup sprite-nya. Nah, jadi makanya di sini kita mendefinisikannya kelas itu di dalam fire-nya. Jadi cukup ganti nyamannya ini aja, bullet PNG-nya. Diganti oleh Fatih misalnya dengan peluru yang lain kayak punya Fatan laser gitu misalnya ya. Itu boleh banget. Nanti tapi jangan lupa tempatnya di sini ya, dikasih tempat di sini. Ditaruh di sini maksudnya. Bulletnya. Di copy, ditaruh di bagian sini. Contohnya misalnya Mister mau ganti nih bullet jadi asteroid nih. Asteroidnya apa sih? Kayak gini. Coba lah ya. Kita ganti jadi asteroid. Contoh. Kita kasih nama asteroid. Asteroid ya pas ya. .png. Nah, sekarang kita coba running. Apakah nanti pelurunya jadi gambar asteroid? Bener gak? Kita coba pencet spasi ya. Nah ya kan jadi ya berubah ya. Berubah jadi asteroid. Awalnya yang bentuknya kayak peluru. Nah ini jadi sekarang kayak asteroid. Sama kayak punya Fatan yang kemarin, yang tadi juga di ini. Yang kemarin di demoin juga. Tadi juga di demoin. Dia pakai laser hijau. Boleh tuh, gak apa-apa. Cukup copy aja ke sini. Misalnya ambil dari Google, copy aja di sini, taruh di sini, nanti kita akses, kita kasih namanya itu lengkap sama ekstensinya ya, supaya nanti bisa kepanggil semuanya. Ini bisa balikin lagi supaya nggak bingung. Ya gimana Fatih? Clear? Cara gantinya? Untuk yang zona gimana? Udah aman? Terakhir posisinya harus udah bisa nembak. Kemudian ini ya, bisa ulangi lagi. Terakhir harus udah bisa nembak. Sudah ya, oke good. Counter miss-nya udah jalan, saat dia di bagian bawah UFO-nya udah mentok, dia udah jalan. Dapatnya DN tuh apa tuh DN maksudnya? Maksudnya DN apa Fatih? Singkatannya itu? Dapatnya. Oh, maksudnya di mana filenya ditaruh di mana? Filenya ditaruh di sini. Nah, Mister contohin ya. Misalnya nih. Mister mau ganti. Mister mau pergi ke Google, cari laser image PNG, PNS, PNG, yang mana ya? Jangan laser deh, laser PNG. Kita cari.
misalnya kayak ini ya. Kita coba, oh yang ini aja deh, yang hijau. Kita save image. Dapatnya JPG ya sudah, boleh lah, nggak apa-apa. Laser. Nah ini kan ditaruh di D nih awalnya. Ambil lasernya. Ini klik copy di laser, Ctrl C boleh, atau klik kanan copy juga boleh, ya kan, klik kanan copy. Terus ke bagian Visual Studio Code-nya, tinggal ini klik kanan, terserah dimanapun, asteroid, dibalet dimanapun, klik kanan, kemudian pilih yang Reveal in File Explorer. Nah, udah masuk di sini kan? Ini adalah Explorer yang punya sama ini. Ini adalah Explorer ini di sini. Paste aja di sini, Ctrl V. Nanti kan muncul nih laser.jpeg. Coba kita balik lagi ke sini. Mana laser.jpeg-nya? Nah, ini dia. Nah, ini kan punya kita yang tadi Mister ambil, tapi dia JPG, jadi putih-putihnya ngikut. Gak apa-apa, buat contoh aja kan. Nah, terus habis itu kita ganti aja di sini. Laser. Kan udah masuk nih ke folder kita JPG. Jadinya ntar mungkin agak kurang cantik kalau dipencet putih-putih gitu. Ya karena ada bukan JPG, bukan PNG ya, jadi nggak transparan, di belakangnya masih muncul putih-putihnya. Anda muncul. Jadi tinggal klik kanan di Reveal in File Explorer. Baru nanti di paste di situ. Bagi semuanya juga sama, boleh kayak gitu. Nggak bisa langsung di paste di sini ya. Di sini nggak ada menu paste-nya di sini. Tuh nggak ada kan? Nggak ada. Jadi reveal dulu, buka di menu Explorer-nya, kemudian dari menu Explorer itu, oh hasilnya seperti ini. Hasilnya tapi putih-putih gitu. Nih. Tuh. Jadinya bentuknya kotak. Nah, yang penting penempatannya ya Fatih ya, dan teman-teman semuanya ya, penempatannya harus pas. Kalau dia penempatannya nggak pas, ya nggak dapat. Yes, gimana Fatan? Kode suaranya gimana Pak? Keluarin suaranya. Gimana, Pak? Ini di bagian fire-nya mana? Suara tembak Pak. Suara tembak kan maksudnya? Suara meletus kayak mercon itu kan? Iya Pak. Nah ini dia. Pada saat kita pencet spasi, Iya. sembari kita masukkan baletnya, player fire, kita kasih efek sound fire.play. Nah fire itu kita define di sini nih soundnya. Kemarin bawahnya mixer, ini mixernya punya Mister, untuk backgroundnya Mister comment supaya nggak kenceng banget di ini suaranya. Jadi Mister cuman ngidupin soundnya biar kelihatan kedengeran. Ini soundnya ngambil dari yang ini ya, fire.egg. Kalau mau pakai sound yang lain boleh, pakai soundnya laser juga boleh. Kalau ini pakai suara mercon, fire.egg boleh. Ini fire-nya initiate dari ini ya, mixer.sound ya. Kemudian kalau ini ngaktifin fire.play, itu kalau sound. Kalau musik yang ini beda. Musik itu dia ngeloop terus. Kalau sound itu sekali dia dipencet, sekali dia play ya sudah selesai. Kalau dia cuma 1 detik ya 1 detik, nggak akan langsung otomatis ngeloop. Tapi kalau musik, misalnya dia punya waktu 5 detik untuk mainin musiknya, setelah habis dia otomatis ngeloop. Itu kalau musik. Makanya biasanya kalau musik itu dijadiin background, kayak background musik gitu maksudnya ya. Tapi kalau fire ini biasanya seiring dengan suatu event tertentu, misalnya itu klik, misalnya itu tombol apa ini di keyboard, spasi dan sebagainya diaktifin, key press ya. Seiring dengan key press ditekan, maka dia akan juga ikut soundnya. Oke ya, sampai sini clear ya berarti ya. Tadi udah aman semuanya. Kalau untuk mau ganti-ganti tadi caranya seperti yang Mister contohkan. Buka dulu dalam bentuk file explorer-nya. Reveal in File Explorer. Klik dimanapun terserah. Tapi di dalam ya, di sini maksudnya kliknya, jangan di luar. Kalau di luar ntar ya Explorer yang lain. Taruh di sini, habis itu diklik Reveal in File Explorer, nanti dia akan muncul Explorer-nya. Kemudian baru di copy di sininya. Tadi, nah ini laser.jpeg-nya. Kan tadi kan download Mister dari Google. Nah sekarang Mister hapus saja biar nggak bingung nanti kok ada itunya gitu kan.
Sekarang Mister balikin lagi ke posisi awal, yaitu dia pakai apa? Balet tadi ya. Balet. Gimana, clear ya untuk Fatih? Caranya udah aman? Udah bisa? Tadi Mister ngeliat yang punya Ezra juga pesawatnya udah ganti, pesawat ini, pesawat waktu Perang Dunia Kedua. Oke, ya. Good. Pesawat Perang Dunia Kedua masih pakai pesawat baling-baling ya. Baling-baling di depan. Pesawat ATR. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kita yang terakhir, yang keempat, yaitu terkait dengan registration of victory and defeat. Nah, untuk ngomongin victory sama defeat berarti kita harus udah mempertimbangkan adanya tabrakan antar sprite. Tabrakan itu maksudnya collision ya. Kalau di bahasa Indonesia kan agak aneh. Tapi ya itulah artinya sebenarnya. Cuman kalau kita biasain aja dengan istilah-istilah ini juga ya, istilah-istilah yang ada di dokumentasi resminya si Pygame. Jadi biar nanti nyarinya gampang. Jadi kita harus mempertimbangkan collision. Nah, collision di sini kalau kita kemarin pas awal-awal banget, entah itu di Python Start, entah itu di Python Python Start sama Python Pro yang pertama juga sama. Di Pygame-nya itu kita kenal yang namanya collide track. Nah, collide track-nya tapi dia lebih ke arah collide track yang memang built-in-nya dari Pygame. Bukan dari modul yang lain selain dari Pygame-nya ya, kayak modul di Sprite atau modul yang lain. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan collide track-nya itu yang ada di Sprite. Yang ada di modul Sprite, maksudnya yang ini. Tadi kan kita udah dapat yang ini kan. Kenapa kok di sini? Karena kita ada modul kelas yang dia isinya kumpulan dari sprite, grup di sini, di mana kumpulan dari sprite itu merupakan kelas dari sprite. Yang sprite ini, yang kelas tadi itu, yang dapat dari modul sprite ini kita turunkan ke parent kita, yaitu game sprite, kelas game sprite ini. Nah, jadi kita memanfaatkan yang udah ada supaya kita nggak perlu lagi mendefinisikan lagi collide track-nya untuk yang kondisi built-in-nya seperti apa, yang pakai cara konvensional. Yang kayak kemarin tuh ya, pakai for dan sebagainya, ribet kan, panjang. Nah, sekarang kita ada yang namanya modul sprite, kita akan manfaatkan di situ. Nah, pertama berarti kita mau coba grupnya hilang. Berarti kita import dulu sprite collide. Nah, ini dia, sprite collide. Itu untuk yang tunggal, jadi antara satu sprite dengan sprite yang lain atau kumpulan sprite. Jadi dia tunggal, bukan antar grup. Satunya lagi yang antar grup collide. Jadi grup dengan grup. Jadi gampang tuh, nanti kita cukup satu komen, jadi udah dia akan mendeteksi antara grup satu dengan grup yang lain. Nah, yang sprite collide kira-kira tadi kan Mister udah kasih hint ya. Sprite collide itu untuk yang misalnya dia single dengan model grup atau grup dengan single, kebalikannya. Kira-kira ini nanti dipakai untuk collide yang bagian sprite mana dengan mana? Kalau yang sprite collide yang bagian pertama ini, fungsi sprite collide, bagian apa dengan apa? Kan sprite kita ada banyak nih, ada enggak banyak ya, ada ya banyak ya, lebih dari satu kan banyak ya, many. Yang pertama ada sprite-nya si background, sprite-nya player, ada sprite-nya enemy, ada sprite-nya bullet, ada sprite-nya win, ada sprite-nya lose, ada sprite-nya hit, miss dan sebagainya. Nah, sekarang kalau collide track, kira-kira balik lagi ke sini. Collide track. Sprite collide yang dia itu nih keterangannya, dia itu kira-kira akan membuat di bagian collide yang mananya? Apakah antara player dengan bullet, ataukah mungkin dengan enemy, ataukah dengan mana? Kira-kira menurut teman-teman dengan penjelasannya Mister sampaikan tadi, sprite collide nanti gunanya seperti apa? Ini sama-sama collide ya, ini benar-benar sama seperti collide, cuman kita gunakan yang fungsi yang ada di modul sprite. Kebayang nggak dengan pertanyaan Mister? Bingung nggak? Kira-kira nanti ini dipakai buat apa? Buat antar sprite apa deh? Ayo. Sprite, bullet and enemy. Oke, bullet and enemy. Sekarang kita coba ini analisis ya. Yang pertama jawabannya Jona. Bullet itu di kita itu dalam bentuk kumpulan atau hanya single? Bullet, terus satunya lagi yang enemy. Apakah dalam bentuk kumpulan atau single doang dia?
Kita scroll ke bawah, kita cek di sini, lihat bullet itu kita kumpulkan ke dalam bullets. Kemudian yang enemy kita kumpulkan ke dalam enemies, di mana enemies ini kita define dari grupnya sprite, yang artinya dia merupakan kumpulan dari sprite. Nah, nggak cocok kalau kita pakai sprite collide. Cocoknya nanti waktu yang fungsi keduanya, Jona, yang di sini group collide. Ini bisa tutup aja biar lebar. Group collide. Jadi antar grup. Kalau bullet dengan enemy itu antar grup. Jadi dia akan langsung mendeteksi, misalnya dia grup yang array pertama gitu kan, nanti kan bentuknya array ya. Misalnya ada 3 array, ada 3 value, ada indeks 0, 1, 2. Nah, dia akan langsung ngedetek tuh. Indeks 0, 1, 2 itu akan didetek secara simultan dengan punyanya yang lawannya. Lawannya apa tadi? Misalnya enemy sama bullet. Berarti indeks yang ada di enemy dengan indeks yang ada di bullet itu akan terus dicek sama dia secara simultan. Itulah group collide. Jadi dua-duanya grupnya ini akan terus diupdate posisinya seperti apa, apakah udah nabrak apa belum. Kalau udah nabrak, nanti dia akan kasih tanda bahwa oh ini nabrak, muncul nanti array-nya. Ini collide, ini collide, ini collide, dan sebagainya. Nah, kalau yang sprite collide itu yang single. Jadi single itu contohnya apa? Sprite kita yang single apa? Yang kita jalanin player kan. Kalau yang back kan dia background kan udah nggak bisa bergerak ya, istilahnya dia cuma sekedar tampilan di latar belakangnya aja. Nah, playernya ini yang nantinya akan kita gunakan sebagai patokan sprite pertama yang nantinya akan di-collide-kan atau ditemukan dengan yang namanya musuh. Kenapa? Supaya kita akan mendapatkan yang bagian ini nih, defeat 3 monster miss or the player bumped into an enemy. Ditabrakan sama enemy-nya kan. Jadi kita pakai yang sprite collide. Kayak kebayang ya sampai sini ya. Jadi maksudnya sprite collide ini dia yang single. Lihat di sini keterangannya, sprite ya kan dengan group. Kalau yang group collide, lihat grup A dengan grup B. Ini keterangannya. Ini keterangan ini sangat membantu ya teman-teman ya. Sangat membantu banget. Jadi kalau ada keterangan kayak gini coba dibaca, dipahami. Jadi nanti kita bisa lebih enak. Nah, do kill ini maksudnya apa? Ketika nanti dia ketemu nabrak, yang harus dilakukan apa? Kemarin kan kita udah ini ya, udah simulasi. Ingat yang fungsi kill yang ada di bagian bulletnya, mana bulletnya tadi? Bullet bagian bawah. Nah, ini fungsi kill itu sama seperti do kill yang tadi. Ini kan kita ngomongin sprite nih, modul sprite. Dia mirip, dia akan menghilangkan. Jadi apakah nanti array yang ada di bagian enemy tadi misalnya dengan array yang ada di grup, kalau ketemu akan dihilangkan atau tetap dibiarin, cuman kasih tanda aja udah nabrak gitu doang, atau dihilangkan. Kalau do kill-nya itu di set false, maka dia akan dibiarkan aja ya, paling cuman sistemnya ngomong oke, antara sprite A dengan sprite B ini nabrak ya, udah selesai. Tapi sprite A sprite B nya masih muncul di gambar. Tapi kalau do kill, maka array-nya itu akan di-emit sama dia, dihilangkan. Array yang A dan array yang B ketika dia bertabrakan, maka dia akan hilang. Indeks sesuai dengan indeksnya ya, nggak semuanya array, sesuai dengan indeksnya. Kalau indeks 1 dengan indeks 2, maka ya indeks 1 dan indeks 2-nya aja yang hilang. Begitu pula yang sprite collide juga sama. Do kill-nya mirip seperti itu. Jadi do kill-nya itu kalau dia di-assign true, maka kalau dia ketemu sama misalnya tadi ya player sama enemy nabrak bersentuhan, maka dia akan hilang. Enemy sama bagian pesawatnya sama enemy-nya akan hilang secara bersamaan. Nah, untuk yang group collide juga sama. Kalau dia di setting true sama true, ini kan do kill A yang bagian grup A, do kill B sama dengan yang punyanya si B, true dan true, maka dia juga hilang. Kalau true sama false berarti yang hilang cuman A, yang B tetap muncul. Jadi kira-kira kayak gitu. Begitu sebaliknya. Kalau false berarti dia muncul semuanya. Nah, sekarang kita coba masuk ke yang bagian pertama dulu, yang player bump into an enemy. Oke, kita taruh di bagian bawah sini. Di bagian while loop-nya ya. Di bagian while loop. Nah, kemarin kan kita udah setting di bagian untuk yang inactive-nya. Ini inactive-nya yang dari kemarin di maze game, nggak Mister Otak-atik nih. Ini muncul aja nih. Kita kemarin kan ngopi dari awal kan pakai yang model maze game ya.
kita masukkan ke bagian inactive-nya. Di bagian bawah setelah kita ngedefine bullet, kita ngedefine enemies, kita ngedefine player, kita sekarang coba ngedefine scheme. Ntar ini Mister hapus saja ya komen-komen yang gak penting ya, yang kemarin udah kita pastikan gak perlu lagi. Nah ini biarlah dulu, ini collide track. Nah ini collide track yang nanti akan kita coba kerjakan di sini ya. Kalau ini udah bisa bekerja, ini akan kita hapus. Sekarang kita gunakan yang sprite collide. Tadi ingat rumusnya sprite collide. Nah ini sprite, group, sama apa dukilnya mau kita lakukan. Sprite-nya tadi adalah player, singlenya tadi. Satunya lagi group. Grupnya apa nih? Group enemy kan? Group enemies. Terakhir dukilnya apa? Kalau kita ingin tetap muncul dua-duanya, kita buat false. Kita akan coba dua-duanya nanti. Yang pertama adalah false dulu. Jadi kita print di sini apakah yang terjadi nanti, apakah nanti akan ada tanda di sini hasilnya apa, true, atau dia nanti akan ada array yang muncul. Nah, kita coba running. Lihat di konsol ya, lihat di konsol. Dia kosong nih awalnya. Nah, kelihatan ada yang bergerak. Ketika dia menyentuh di bagian UFO-nya, maka dia akan dimasukkan ke dalam array yang menyatakan bahwa oh ini loh collide-nya di indeks pertama nih. Collide-nya ada dua, misalnya kalau ini ada dua nih. Nah ada dua, indeks pertama dengan indeks kedua, di mana yang pertama tadi ya adalah UFO yang pertama kena. Indeks keduanya itu adalah UFO yang keduanya yang kena. Nah, kenapa kok tadi dukilnya itu nggak ngefek kemana-mana di sini, nggak ada yang hilang? Karena kita set false. Nah sekarang kita coba cek. Kalau kita buat true, kalau sesuai dengan dokumentasinya tadi, maka dia akan hilang. Cek. Ya, nah, di bagian enemy-nya dia akan hilang, grupnya. Udah habis. Karena kita cuma nyeting grupnya cuma ada 3 ya enemy-nya ya. Maka dia akan hilang. Jadi kalau di setting false, maka bagian enemy-nya, ininya, grupnya tadi sama seperti yang tadi ya di sprite di group collide-nya, dia yang akan didukil itu grupnya. Sama di sini juga di sprite collide-nya, lihat di sini yang dia akan didukil itu adalah di grupnya. Jadi grupnya yang akan hilang. Jadi di kill sama dia. Sama kayak kill-nya yang ada di sini. Menghilangkan array yang ada di dalam enemy-nya. Sampai sini kebayang ya? Dukil dengan kill ini sama. Cuman dia memanggilnya di bagian parameternya, dia nyebutnya dukil. Jadi pada saat kita kirim argumennya itu disimpan ke dalam variabel dukil, kemudian dari dukil itu dikirim parameternya ke bagian modul sprite-nya. Bayang ya? Nah, Pak, yes. boleh lihat kodenya Pak? Kode. Kode Yang ini. Tadi Mister nambahin ini aja. kode sprite collide-nya Pak. Sprite-nya yang ini? Yes, Baris 104. Iya Pak. Oke. Tadi Mister cuman masih nambah yang ini doang ya? Masih nambah ini sama yang di atas tadi ya, Fatan. Yang di atas tadi ini jangan sampai ketinggalan nih, sprite collide sama group collide diimport dulu. Udah, 2 itu dulu. 2 tahapan ini dulu. Teman-teman gimana? Kebayang semuanya? Sekarang Mister akan coba balikin ke kondisi semula false supaya tetap ada. Jadi dia akan muncul. Oke, sampai sini gimana? Semuanya ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Kalau belum ada, Mister akan balik ke bagian PowerPoint-nya dulu. Oh, ini bentar nih, kita hapus aja. Bikin jadi berat aja. Nah, balik ke sini. Nah, ini kemarin kita udah menyelesaikan beberapa hal ya. Ini beberapa terkait dengan yes, there is an import. There are 2 function that we import in our code. Sprite collide and group collide, Kevin. Go to line 2 and you need to add two function, sprite collide and group collide. What is the from? From pygame.sprite. From pygame.sprite import sprite group and then comma sprite collide and comma group collide. So there are 2 class and 2 function.
in line 2. Do you get it, Kevin? Clear? After that, you need to, if you want to use sprite collide, you need to define it into while loop in the while game. I define it in line 104. Print sprite collide. We just want to know what is the result of the sprite collide when we print it in our console. And we know that, dan sekarang kita tahu ya kalau dia akan munculin bentuk dari collide-nya itu dia akan dikumpulkan ke dalam array. Jadi kalau dia collide-nya ada 2, maka dia collide-nya akan langsung dibentuk ada 2 array. Ketika dia udah lewat objeknya, array yang tadi collide yang pertama tadi misalnya udah lewat, array yang pertama tadi akan di pop sama dia. Kalau di array pop itu maksudnya dihilangkan. Begitu pula nanti yang juga array value selanjutnya. Oke, sampai sini clear semua? Aman? Kalau yang belum aman coba raise hand. 3 2 1. Kayak hitungan mundur apa. Oke, aman ya semuanya ya. Berarti dari sini nih udah oke nih. Nah, sekarang kita udah dapat nih berarti the player bump into the enemy. Dia akan defeat. Ya kan? Defeat itu berarti kalah ya. Sekarang kita buat dulu kondisi kalahnya. Tulisan kalahnya kita buat di mana ya? Fontnya mana fontnya? Nah, ini dia. Nah, tadi kan Mister ngomong kalau kita mau pakai font yang berbeda ukurannya. Ini kan tadi kan kita pakai fontnya si apa itu? Hit sama Miss ya. Ini Mister mau pakai fontnya juga buat yang tulisan you lose sama you win. Mister copy. Yang pertama Mister kasih nama font 1, yang kedua Mister kasih nama font 2. Berarti yang font 1 ini yang awalnya 32, ini nanti yang satunya Mister mau set dia 70 deh biar gede. Font 1 ini maka kita akan perlu edit juga di bagian fontnya punyanya Hit. Font 1. Sampai sini harusnya masih clear nih, masih sama. Sekarang kita coba running. Kita coba running dulu. Ada nggak yang berbeda? Masih sama ya, ukurannya masih sama, nggak ada beda, 32 fontnya. Oke, dan ini masih bisa berjalan, masih aman. Oke, semuanya udah aman, masihan. Sekarang kita close, kita balik lagi ke sini. Selanjutnya kita siapkan untuk tulisan you lose-nya. Lose. Kita copy yang dari sini. Nah, punyanya Hit, Mister copy, taruh di atas. Where do you implement the fire.mp4? Fire.ogg, not mp4. The extension is ogg. I don't know what is the stand for of ogg. At the line 72. Setelah kita ngedefine dengan mixer.sound ya. Fire ini kita define sebagai sound, di mana sound ini kita bisa trigger dengan menggunakan event. Eventnya bisa pakai key press, bisa pakai mouse click dan sebagainya. Nah, Mister mendefine fire-nya ini di luar while loop. Jadi sebelum masuk ke dalam while. Mister define dengan menggunakan variabel fire di sini di baris 72. Kemudian setelah ini berhasil Mister define, Mister panggil di sini. Saat spasi ini ditekan, maka fire.play. Jadi dia fire-nya akan diaktifkan atau dimainkan ketika spasinya ditekan. Do you get it, Kevin? Udah dapat? Ini diinisiasi dulu fire-nya. Pakai fire.ogg. Yang ini ya filenya, nggak ada fire.mp4, nggak ada ya. Adanya fire.ogg. Yang ini. Fire.ogg. Di sini nggak ada mp4 nih. Cuman ada ogg semuanya. Tapi nanti sound itu macam-macam ya, bisa mp3, bisa WAV, bisa AAC, macam-macam. Itu biasanya support semua tuh. Itu standar sound itu. Ekstensi sound. Yang paling kecil itu kalau nggak salah AAC atau kalau nggak WAV. Itu kecil. Jadi kalau teman-teman pakai yang
ini mau pakai sound gunakan yang model-model yang ekstensinya itu membuat dia dikompres jadi enak ke aplikasi, nggak berat dan nggak bikin jadi kelihatan bengkak ke bagian storage-nya nanti. Oke, aman ya sampai sini? Do you get it, Kevin? Have you done to initiate the fire sound? After you initiate it, you Pak. need to call it. Yes, kenapa? Pak, boleh tanya Pak? Hah? Boleh? Bisa nggak pakai MP3? Bisa. Harusnya bisa. Ini MP3, coba masukin. Ada nggak file MP3? Tapi jangan yang file lagu tapi ntar panjang. File-file sound kecil-kecil aja. Mister ada, Mister nggak punya MP3. Mister ada AAC, coba ya AAC ya. AAC. Mister ada AAC. Harusnya sih bisa ya, karena itu dia sound standar yang kita dapat. Coba quick aksesnya ada nggak? Oh, nggak dapat. Kita ke dokumen. Kita coba cari di sini. Bisa MP3, bisa AAC, harusnya itu bisa semuanya. Game. Saya coba cari dulu asetnya di sini. Kayaknya Mister pernah nge-save. Nah, ini yang AAC nih. Misalnya, ini malah bacaan. Nah, ini yang WAV. Ya, kita coba semuanya ya, WAV. Ada yang AAC. Lam alif, enggak apa-apa lah, campur huruf hijaiyah ada. Terus mana MP3-nya? Kita copy dulu. Kita masukkan ke sini. Cara masukinnya sama ya. Dibuka di Reveal File Explorer. Dan kemudian kita paste di sini. Ada dua nih ya. AAC, satunya lagi collision. Ini yang pertama nih test. Habis itu yang WAV. Tes 1. Satu lagi yang MP3 kan. Kita coba sekalian MP3-nya. MP3-nya di mana tadi? Audio. MP3 nggak ada di sini. Mungkin ada di SFX. Nah, ada nih. Wah, yang mana nih? Tidak sembarang aja ya. Ada 3. Kita ambil 3 aja. Ctrl C. Dan ini. Nah, ini ada MP3. Lihat ya ekstensinya. Kemudian ada yang AAC sama satu lagi WAV. Harusnya sih bisa. Karena dia adalah sound standar. Terus kemudian kita coba masuk ke bagian fire-nya. Fire-nya kita ganti. Jadi yang pertama yang AAC mana AAC? AAC tadi yang tes ini ya. Yes, kenapa? Ezra, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyain Ezra? Monggo. Ini misalkan coba cek yang tes AAC dulu. Kalau dipencet dia munculnya apa? Apakah tak support? Mana gambarnya? Nah. Oh, AAC nggak support. Ternyata kalau di Flutter support nih. Dia nggak support ternyata. Oke, kita coba yang MP3. Bukan tes. K2 MP3. K2 MP3. Oh, nggak bisa juga K2 MP3. Apakah harus OGG semua ini? Atau satunya lagi tes 1 WAV. Tes 1 WAV. Nah, kalau WAV dapat ya. Kedengaran nggak? Suaranya ganti. Suara ininya soundnya kedengaran nggak? Kalau yang WAV dapat. Ternyata kalau di Python dia sedikit ada ini ya. Ada perbedaan dengan yang biasanya kalau kita ngedevelop game itu biasanya itu WAV, AAC sama satu lagi MP3 itu biasanya sih bisa dipakai semuanya. Tapi ternyata kalau di Flutter di Python dia dibatasi ya.
Mungkin di bagian loadnya ini MP3 bisa nih. Karena kalau Kimister coba ganti yang MP3 dulu. Sorry. K2 dot MP3. Jangan coba ini. Nggak muncul juga suaranya. Apa ini memang nggak ada suaranya K2 ini? KCH1 KCH1. Coba running. Oh iya, sepertinya nggak support MP3-nya di Python. Mungkin nanti kita bisa pakai yang modul lain ya untuk membuat atau ngeload di bagian MP3-nya. Tapi untuk yang di Pygame dia sepertinya untuk defaultnya dia rekomendasinya ke OGG ya. Tapi WAV-nya tadi berhasil ya dipanggil, jadi bisa dipakai OGG atau bisa pakai yang ekstensinya WAV, WAV. Pakai yang tes WAV tadi bisa. Oke, sekarang Mister balik lagi. Jadi terjawab ya, Fatan ya. Sudah clear ya. Untuk yang MP3 sepertinya masih belum support untuk yang di bagian default built-in-nya Pygame. Jadi tidak bisa kita pakai. Ini MP3-nya kita hapus saja. Kemudian WAV-nya bisa dipakai. Tadi udah kita coba, kita tes bisa jalan. AAC masih belum bisa. Tapi kalau di Flutter, sebagai pengetahuan saja, di Flutter semuanya bisa ya. Mau pakai MP3 boleh, mau pakai WAV boleh, AAC boleh, OGG boleh, dan sebagainya. Lebih banyak pilihannya. Oke. Tadi Ezra mau tanya apa, Ezra? Sudah terjawabkah? Dari beberapa penjelasan Mister yang mau ditanyakan Ezra? Ini Mister kalau ganti ke layar yang ini jadi kayak gini betul. Membingungkan. Empek nggak bisa malah nggak bisa kalau empek. Empek malah nggak bisa. MP4 itu video ya, empek itu video bukan audio. Kalau audio udah pasti nggak, kalau video udah pasti nggak bisa teman-teman ya. Kalau model, Mister, yep. kok suaranya itu agak delay dikit ya? Suara Mister? Bukan suara apa tuh? Suara tembaknya. Agak delay. Nggak ada delay. Kayak yang punyanya yang suaranya punya Mister apa suaranya yang punya Fatan di sana? Suara punya saya. Lah kok bisa delay? Kalau yang punya Mister mungkin karena internet ya. Delaynya gimana? Coba dimainkan. Kita bisa lihat bersama. Tapi soundnya dikirim ya Fatan supaya kedengeran. Soundnya Fatan nggak dikirim nih. Sewaktu screencast ada pilihan soundnya di checklist. Baru nanti Mister sama teman-teman bisa kedengeran suara soundnya punya Fatan. Fatan ulang screencastnya lagi, dimatiin screencastnya, kemudian screencast entire screen, terus yang ada pilihan soundnya diaktifin toggle ya. Kalau nggak diaktifin nanti nggak muncul suaranya yang punya Fatan di kita. Suaranya nggak kedengeran juga. Udah? Coba kalau udah di running lagi. Soundnya di checklist ya. Enggak, belum masuk nih Fatan. Belum masuk suaranya. Ya belum. Nggak kedengeran Fatan suaranya. Dia udah di checklist belum di toggle-nya? Toggle-nya udah diaktifin belum? Dikirim soundnya dikirim. Jangan sampai, kalau nggak dikirim nggak kedengeran soalnya. Nggak bakalan also share sistem audio ya. Itu di toggle-nya diklik, coba diaktifin, ya. coba lagi. Nah, udah kedengeran nih. Coba. Ini denger kok. Bener tuh. Di situ nge-lag ya?
Kalau di sini apa gara-gara juga internet yang nge-lag jadinya nggak terlalu kelihatan ya antara nge-lag sama enggak ya. Ada delaynya Pak. Ada delaynya ya. Harusnya sih ya enggak ya. Kayak punya Mister tuh enggak nih. Coba ya Mister, kalau punya Mister ya. Mister akan running. Punya Mister sekarang. Ini kalau dipunya Mister saat nembak dia keluar peluru ya, keluar ininya tuh. 1, 2, 3. Nah, muncul. Mungkin Bapak itu Bapak. Maka pelurunya lambat makanya. Coba Bapak itu set pelurunya kecepatannya jadi 20. Kenapa? Bentar-bentar. Sorry. Gimana Fatan? Coba set kecepatannya jadi 20. Apanya yang diganti 20? Pelurunya. Peluru ukurannya. Ukuran pelurunya diganti 20. Kecepatannya Pak. Oh, FPS-nya. Ini. Maksudnya gini, dibuat lambat. Coba ya. Enggak loh. Mungkin karena spek kali ya. Untuk sementara mungkin bisa jawabnya Mister mungkin karena speknya. Karena ini kalau dia punya Mister, ini aman nih. Nggak ada nge-lag antara suara. Sebentar. Ini suara musiknya Mister nih kenceng banget. Makanya Mister matiin dulu ya suara musiknya. Biar mixernya soundnya aja deh yang kedengeran. Gimana Patan? Tadi suaranya nggak kedengeran? Diturun dicepatin Pak. Dicepetin FPS-nya. Kelas bulatnya Pak. Oh ininya Kelas bulatnya Pak. speednya di baletnya. Speednya baletnya mana nih? Speednya di balet itu Mister ngikutin yang punyanya. Ntar di sini speed. Oke, berarti di sini ya. Jadi 5 ya. Coba Bapak. Coba jadi itu 20 Pak. 20. Kenceng banget Iya nih. Pak. Coba. Nanti siapa tahu kerasa udah lainnya enggak Pak. Oh iya, ini gini. Ini bukan delay sebenarnya. Ini lompatan pixelnya dengan pada saat kita play suara asli musiknya itu memang lebih cepat lompatan dari si pelurunya. Sebenarnya bukan delay. Delay itu gini. Delay itu artinya ketika kita udah run, ya misalnya nih, harusnya ini kondisi ideal, harusnya ketika running posisi habisnya waktu itu adalah 1 detik. Ini harusnya ya. Dikatakan delay itu terjadi ketika pas kita running, kemudian kita pencet, habis waktunya itu 2 detik. Nah itu delay namanya. Tapi kalau dia waktunya ini 1 detik, tapi karena kita baletnya kita cepetin lompatannya, itu dikatakan delay. Salah, bukan. Itu bukan delay, tapi lebih ke arah penempatan atau waktu timingnya antara suara dengan si peluru itu kurang tepat. Nah itu kita bisa edit tuh di bagian soundnya. Jadi temponya kita bisa cepetin. Jadi kita ngedit tempo, bukan ngedit performa. Kalau yang tadi misalnya jadi 20 detik, nah kita ngedit performa. Karena sebenarnya dari sisi sound itu nggak ada masalah, tapi performa kita nih yang kurang. Misalnya contohnya kita kebanyakan munculin sprite di enemy nih, atau kita kebanyakan animasi nih. Jadi animasinya dicukupkan aja, jangan yang terlalu banyak atau terlalu wah, tapi dicukupkan aja. Nanti pada saat udah masuk ke level selanjutnya baru animasinya diganti ke level yang selanjutnya. Nah itu namanya ngedit performa. Jadi bedakan antara kita ngedit performa karena delay, sama satunya lagi ngedit tempo karena memang posisi lompatan yang kita inginkan belum sesuai dengan posisi sound kita.
Nah, kalau yang Mister lihat di sini, soundnya di bagian fire-nya ini sebenarnya dia itu sound untuk yang kayak model kayak firework gitu loh. Kan kalau firework kan terbang ciu, dar gitu kan. Kayak ada jedanya gitu. Ciu, dar. Diambillah bagian meletusnya doang. Fire-nya itu kayak firework model gitu. Bukan yang tembakan yang betul-betul kayak rentetan peluru dan sebagainya. Makanya temponya cenderung ketika misalnya Fatan cepetin pergerakannya, dia terlihat seperti delay. Sebenarnya nggak delay itu Fatan, tapi temponya itu bisa tuh diedit kalau nggak salah di ini, tapi dieditnya pakai ini ya, editor sound. Mister nggak kurang jago sih kalau mau edit kayak gitu. Misalnya Mister kasih ke teman-teman Mister yang lain yang bukan developer, yang embed, yang ini, yang bagian animator. Nah kayak gitu ya teman-teman ya, kebayang ya. Jadi speed di sini ini bukan berarti ketika dibuat jadi 20 artinya delay, bukan. Tapi temponya yang kita cepetin. Oke, kebayang? Terjawab ya, Fatan? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Clear? Clear, Pak. Clear ya? Oke, good, nice. Buat teman-teman yang lain kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke bagian yang tadi yang kita belum selesai, munculin tulisan Yulus. Nah, ini font 1, font 2-nya udah kita define. Sekarang kita pilih, kita aktif. Oh, Giska, halo Giska. Assalamualaikum, selamat malam. Udah gabung nih Giska nih. Udah barusan bergabung apa udah dari tadi Giska? Tiba-tiba ketawa Giska. Wih, baru pulang. Oke. Boleh. Kayaknya sibuk nih Giska nih. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian penulisan fontnya ya. Font Yulus sama Yuwin sama sebenarnya seperti yang kemarin kita lakukan di Maze Game. Ini ganti Yulus. Cuman kemarin kan kalau di Maze Game kita hanya berurusan dengan satu font, tipe font untuk ngerender. Kalau ini kita buat ada dua tipe. Yang satunya tipe untuk ngerender yang bagian tulisan miss sama hit yang di pojok kiri atas, ya kan? Satunya lagi kita ngerender yang memang tulisannya mungkin kita perbesar atau kita buat nanti tulisan lain, Yulus dan sebagainya. Nah, itu kita buat font yang kedua. Jadi cukup dibuat seperti ini variabelnya. Kemudian pemanggilan rendernya pun nanti disesuaikan dengan font yang keberapa. Gitu ya. Sekarang ini yang kedua. Nah, tadi kita udah dapetin yang untuk font yang keduanya itu untuk penulisan lusnya ya. Lusnya itu ditaruh pada saat kita menyentuh si enemy-nya, player-nya. Berarti ini yang print, kita hilangin, jadi kita ganti if. Kita ganti if, kalau kena maka kita buat inaktifnya. Inaktifnya itu sama dengan true. Oke, kemudian kita buat Yulusnya, kita bleed di sini. Oke, ini ganti lus, ini ganti lus. Kemudian penempatannya misalnya Mister mau dia di tengah-tengah, kita ganti center. Kalau yang di bagian miss sama hit kan di pojok kiri atas ya, ini bagian center. Kemudian size 0/2, width sama height-nya ini maksudnya. Ini yang bagian height-nya size 1 dibagi 2. Jadi nanti posisinya ada di tengah-tengah tulisan Yulusnya. Nah, sekarang kita running. Nah, kalau udah kena, alamak, udah lus, udah kena nih. Bentar, ulang. Cepet. Soalnya random ya munculnya. Woi tuh. Woi. Aduh, hilang. Ulang lagi. Dia kalau kena berarti lose ya. Set score. Kalau kena si enemy-nya berarti dia udah. Nah, ini kan udah aman ya. Ketika kena nanti dia akan berhenti dan tulisannya Yulusnya ada di tengah. Nah, udah dapat ya untuk yang bagian player bump into an enemy. Itu defeat. Atau, atau ya, monster miss 3 kali.
Berarti nanti kita perlu tambahkan yang ataunya, kondisi yang untuk kalahnya. Ini kan kondisi yang kalahnya masih di sini ya. Ini lose condition. Defeat gitu aja deh. Jangan. Defeat. Ini tadi yang kena si musuhnya atau dia miss score-nya berarti ya. Miss score-nya sama dengan 3. Maka dia akan inaktif. Oke, clear ya sampai sini. Untuk yang poin pertama, defeat 3 plus monster. Nah, langsung ketabrak. Oke. Nah, 1 2 3. Nah, yang ketiga ya, miss-nya 3, maka dia lose. Oke, berarti udah clear. Sampai sini aman ya. Mister hanya menambahkan sprite collide sama miss score. Kemudian penempatannya aja. Selanjutnya di bagian victory, konsepnya sama. Tapi dia sekarang urusannya dengan grup. Nah, berarti yang kedua, yang bagian win-nya, win. Dia harus mendeteksi posisi point hitnya kan. Nah, point hit ini ketika dia baletnya harus mengenai si enemy untuk meningkatkan skor kita kan. Kita pakai group collide yang tadi kita define. Group collide-nya apa? Bullets. Grupnya yang dipanggil ya, bukan isinya, tapi grupnya. Bullets. Tadi ini kan tulisannya Pak, grup, ya kan, bukan individunya. Dengan grup B-nya adalah enemies. Yang terjadi apa? Ketika si enemies sama si bulletnya itu saling ketemu, maka dia harus dihilangkan. Jangan dibiarkan muncul. True dan true. Kalau iya udah oke, maka kita tambahkan posisi skor hitnya. Kalau tadi yang kemarin kita masih menggunakan miss score, ini hitnya masih 0. Nah, sekarang kita modify nih, hitnya sama seperti ini. Jadi ini kita copy miss score-nya. Kita masukkan variabel hit score-nya ke dalam label hit. Nah, ini bagian ininya diganti, jangan miss score, ganti hit score. Kita tambahkan literal string di sini. Jadi yang awalnya tadi 0 konstanta atau hanya label biasa, kita tambahkan jadi hit score sebagai variabelnya. Pak. Yap. Boleh lihat itu Pak, kode text loss-nya Pak, text loss. Loss-nya yang atas ya. Bentar, mana tadi? Bukan Pak. Yang ini? Bukan? Bukan Pak. Oh, yang bagian ini define untuk waktu bleed-nya. Loss-nya cuma ada 2. Cuma ada 2 ini sih loss-nya. Dia akan muncul ketika dia sprite collide kan, atau miss score-nya 3. Maka dimunculin tulisan loss-nya. Oh. Dapat gak logiknya? Ya ngerti Pak. Oke, good. Nah, sama seperti yang kondisi win juga sama. Cuman kondisi win-nya harus kita tahu dulu poinnya kan. Nah, untuk mendapatkan poin berarti kan kita harus nge-collide, memperhitungkan collide antara bullet dengan enemies-nya. Nah, ini udah dapat bullet dan enemies-nya. Kemudian kita kalau udah ketemu collide-nya dan dia udah benar-benar bersentuhan, maka kita buat hit score-nya bertambah. Hit score plus sama dengan 1. Hit score ini belum kita initiate di awal. Jadi kita perlu initiate dulu di awal. Kan kita kemarin initiate cuma miss score doang nih. Copy aja, kita ganti hit score. Hit score. Dah. Harusnya hit score-nya nanti akan bertambah sesuai dengan kalau kita nembak si UFO-nya. Hit score di sini inisiasi, kita ulangi lagi. Kemudian hit score-nya di sini ketika dia bullet dengan enemy-nya ketemu, maka dia akan bertambah 1. Saat dia bertambah 1, maka dia perubahan dari hit score-nya akan direkam oleh variabel hit dan akan dirender nilainya ke dalam window dengan fungsi bleed. Oke ya, sampai sini kebayang ya. Jadi hit score-nya perjalanannya seperti tadi, initiate di atas, kemudian kita reassign lagi dengan penambahan 1 di increment 1. Nilainya akan kita record dan kita tampilkan di hit score-nya. Sekarang kita coba running.
tembak. Aduh, astaga, ya missnya 3 ya. Aduh, gak boleh miss dong. Oh, missnya dimatiin aja deh. Susah. Kita demonstrasi dulu yang gampang ya. Jangan yang susah. Biar menang terus. Nah ini ya, 1. Oke, 1 ya, hitnya nambah nih, 1 ya. 2. Terus 1 lagi mana? 3. Oke. Dapat ya, hitnya nambah jadi 3. Sekarang kita close. Sampai sini kebayang? Jadi hitnya udah berhasil nambah dan dia dynamic terhadap apa yang kita peroleh dari hit score-nya ketika dia collide. Nah, sekarang di sini dia dikatakan menang kalau dia 10 monster yang kena. Jadi kita cukup menambahkan if hit score sama dengan 10, maka dia inaktifnya dibuat true, sama seperti pada saat dia kalah, cuman dia ngebleednya adalah yang win. Tampilin yang win. Winnya udah dibuat belum? Oh belum. Kok window munculnya? Kita kembali ke atas. Ini yang loose-nya kita copy, kita ganti win. Ini diganti UV, pakai tanda seru. Kemudian kita initiate sama seperti yang sebelumnya yang pakai loose. Win 10 ya nilainya ya. Biar gak terlalu banyak, 2 aja deh. Kan biar gampang demonstrasinya. 1. Astaga. Ini tadi masih hidup ya. Matiin lagi. Oke, sekarang kita buat jadi menang ya. 2 kali kena si door. 1, 2. Nah, you win ya. Jadi sudah menang. Saat dia udah dapat 2, maka dia akan menang. Sudah clear ya. Tapi dia 10 ya, berarti kita nanti jadi buat 10. Kemudian tadi yang miss-nya kita hidupin lagi. Oke, jadi kalau dia 3, maka dia akan kalah miss-nya. Kalau dia hit score-nya udah sampai 10, berarti dia akan menang dan true inaktifnya. Kalau dia true, maka dia keluar dari proses inaktif, maka dia akan selesai di bagian display update saja. Posisi terakhir displaynya itulah yang akan direkam oleh sistem. Berarti di bagian collide track ini Mister hapus ya, udah aman ya. Collide tracknya kita nggak perlu pakai yang cara konvensional. Cara konvensional kan pakai ini ya, player dot rec, player rec-nya ya maksudnya. Kemudian collide track, wall 1 rec dan sebagainya. Ini nanti kita akan initiate satu persatu nih kalau pakai kayak gini. Tapi karena kita gunakan sprite, jadi untuk membuat dia langsung ngeloop seluruh grup, kita cukup pakai group collide. Kalau kita pingin single dengan grup, kita pakai sprite collide. Kelar. Cuman beberapa langkah aja, beberapa baris saja. Satu baris saja kan ini berarti. Kalau ini beberapa baris, sangat merepotkan. Tidak recommended. Oke, kita hapus. Jadi yang miss kemarin karena dia single dan dia nggak perlu menggunakan banyak ini ya, banyak sprite, maka kita bisa pakai cara konvensional. Nah, sekarang karena kita udah berurusan dengan sprite, kita buat kodenya makin efisien. Oke, sudah selesai di bagian win-nya. Nah, sekarang kita coba running. Kita buat tes dulu ya. Ini kita bulletnya ini kita hapus juga. Ini udah selesai ya. Bulletnya ini udah kemarin kita masukkan ke dalam fire sini ya. Bullet add-nya. Jadi ini kita hapus juga supaya kode kita makin clean. Nggak terlalu banyak komen. Komennya yang penting-penting aja. Oke. Aman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Nah, sekarang kalau nggak ada, kita coba cari atau kita coba tes permainan kita. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita mau tes permainannya. Ini harusnya nih udah permainannya sesuai dengan apa yang kita define di sini ya. Nah, sekarang kalau udah nggak ada pertanyaan, Mister akan coba tes. Sekarang kita bareng-bareng lihat apa yang terjadi. Ada nggak yang aneh? Satu. Nah, musuhnya kok nggak muncul lagi? Kira-kira kenapa? Musuhnya nggak muncul lagi. Cuman ada 3 itu. Kalau udah miss Karena nggak dimunculin lagi Pak, di kill. aja, ada di kill ya muncul lagi.
Supaya dia muncul lagi gimana, Fatan? Karena kena kilen namanya Pak. Hah? Aduh, saya nggak tahu. Nggak tahu. Logiknya udah kita pelajari loh. Kita kemarin belajar logik untuk menghilangkan dengan apa? Kill. Kita juga kemarin belajar logik untuk menumbuhkan, memunculkan balet dengan cara apa? Balet itu kan awalnya nggak ada, ya kan? Saat kita nggak mencet spasi, balet ada apa nggak? Ini Mister kasih hint nih, biar teman-teman mungkin kebayang nanti kalau Mister Pakai enemies.art. Iya bener, pakai enemies.add, cuman di mana tempatnya? Supaya dia tetap mempertahankan, kalau Mister kan ada 3 musuh nih yang akan muncul secara random, tetap mempertahankan 3. Gimana caranya? Enemies.add bener, ditaruh di mana? Supaya tetap mempertahankan 3 itu dan dia akan muncul random. Teman-teman yang lainnya kebayang nggak yang kita bahas dengan yang Mister sama Fatan ngobrolin? Kalau nggak kebayang resen ya, supaya nanti bisa kita belajar bareng. Ya, gimana Fatan? Setelah matinya. Setelah apa Fatan? Ini Kiska ngobrol sama siapa itu? Coba saya aja Pak. Oh, lihat sama Fatan. Oke. Kalau Mister ini stop share, pasti ntar punya Mister gambarnya hilang deh. Mister gambarnya muncul nggak? Hilang nggak? Bentar, Mister coba ini dulu. Astaga, ada jadwal lain. Oke, Giska. Mister nih lift dulu. Oke, mana Fatan? Coba. Mister tadi ini soalnya harus lift dulu kalau misalnya Berhasil, Pak. entire screen. Mana? Udah berhasil? Fatan ini jumlah totalnya berapa? Ada 5. Nah, kan dapat kan? Jadi ditaruhnya di mana, Fatan? Add-nya. Enemies.add-nya ada di mana? Kena tabrak. Taruh di mana enemies.add-nya? Ya, benar banget. Jadi pada saat dia collide dengan si enemy-nya ya, teman-teman ya. Kebayang ya, ini yang ditambahkan Fatan. Yang perlu kita tambahkan untuk mengatasi bug yang pertama atau fitur yang kita belum sesuaikan. Nah, ini Mister pasti hilang lagi nih gambarnya nih. Coba ya Mister entire screen. Semoga gak hilang. Oke, sekarang Mister akan tambahkan seperti yang tadi ditunjukkan oleh Fatan. Jadi kita tambahkan di bagian group collide-nya. Pada saat dia nambah hit-nya, kita juga tambahkan enemies add-nya, enemies.add-nya. Sama seperti yang ada di sini. Di baris ke-59. Kalau di punya Mister ya, pada saat kita nge-generate pertama kali si enemy-nya, sama perintahnya enemies.add enemy dan sebagainya. Nah, nanti dia akan mempertahankan ini. Jadi nanti dia akan terus muncul kalau Mister dipertahankan 3 array, 3 value dari UFO-nya. Dan kalau ini kita running, harusnya sudah bisa munculnya banyak. Oke, tuh. Aduh, kalah lagi bang. Ya, udah 3 dan ini masih muncul ya. Jadi sudah aman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kira-kira nanti testingnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk testing selanjutnya di bagian kita back, kalau sudah kita back di bagian yang ke pelajaran ke-8. Jangan lupa ini di save dulu. Kalau udah di save, back di pelajaran ke-8, pelajaran ke-8 kan benar ya. Nomor 6. Nanti kurang lebih testingnya akan kita lakukan per kelasnya.
Jadi apa yang harus kita lakukan di sini? Step-stepnya apa? Jadi pertama kita tentukan dulu apa sih tujuannya dari testing ini, function yang akan dites apa? Bisa enemy, bisa player, bisa bullet dan sebagainya. Yang dia biasanya yang ada interaksi ya. Kalau yang background, musik itu udah kayaknya udah otomatis. Nggak perlu dites juga udah langsung kelihatan ya kalau misalnya ada error atau enggak. Tapi ketika dia ada interaksi, contohnya kayak bullet dengan enemy-nya, kemudian enemy-nya seperti apa pergerakannya dan sebagainya, itulah beberapa barang yang harus dites atau dicoba functional testnya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh si user untuk melakukan pengetesan tersebut atau mendapatkan hasil dari fungsi yang kita inginkan di awal tadi, tujuan tadi. Yang ketiga adalah ekspektasinya. Kalau ternyata misalnya bulletnya itu ketemu musuh, harusnya gimana? Hilang dong. Nah, itu ekspektasinya. Tapi nanti fungsinya yang akan dituju apa? Yaitu collide track antara si enemy dengan si bulletnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang dilakukan si user apa? Pencet spasi buat munculin si bulletnya pas di bawahnya si enemy-nya. Oke, Kevin. On the way. Oke. Kita lihat, kita bahas di punya Kevin. What happened with your win condition? If group collide bullet. Oke, ini belum selesai ya. Kalau yang collide ini nggak pakai kondisi or juga ya. Nggak usah pakai or, Kevin. Group collide yang digunakan itu untuk ngecek apakah enemy dengan bullet itu dia sedang bertemu atau sedang collide, bertabrakan. Jadi nggak perlu pakai operator or hit, nggak perlu. Kita langsung aja if group collide bullet enemies true titik 2, enter masuk ke dalam baris code selanjutnya. Jadi di bagian baris 111 or hitnya dihapus, Kevin. Or hitnya dihapus dulu. Kita setup untuk group collide-nya ini. Ketika dia mendapatkan si bullet dengan enemy-nya itu bertabrakan, maka hit score-nya dinaikkan. Halo Kevin, are you there? Suara Mister kedengaran kah? Halo, tes. Apakah suara Mister terdengar? I want to lead this time. Good, nice. Oke, gimana Kevin? Apakah suara Mister kedengaran, Kevin? Oke, Mister coba share screen dulu yang punya Mister ya. Mister screencast-nya dimatiin dulu. Mister share screen ke yang bagian code-nya. Oke, Kevin bisa lihat di bagian code-nya Mister di masih loading. Nah, ini di bagian ini. Di bagian win condition, ini shoot main. Terus di bagian win conditionnya, oke, ini group collide ini digunakan untuk mengecek kondisinya. Ya, ini yang bagian Kevin ya. Kevin di bagian sini group collide-nya untuk win condition. I don't see it moving. What do you mean, Kevin? Can you see my screencast? You need to change your code from line 111. Just delete or hit. Delete it and then change into colon. If group collide bullet enemies through titik 2 and then next comment. Enter next comment. No, mid score is true. Just line 111 only. Okay. And then you need to continue your code. You can see my code after I define the group collide. I make hit score
increase by 1. Nope, you don't need to set inactive to true, because inactive only set to be true if the game is over. It will be the last time when you get score 10. Yeah, good. And then you need to add the enemy again, because when you hit the enemy is killed by the system. The enemy and the bullet will be killed at the same time. So you need to add the enemy again after you increase the hit score. Okay, enter it. Yes. You need to add. Okay, good. That is the code. Delete what? Not. You don't need to delete anything. Just continue it. And then next line. Go to the next line. After you add the enemy, you need to make the win condition. What is the condition of the win? Yeah, if yes, its score is equal 5. Really? Yeah, good. Equal, not equal only. Okay, good. Then what next? The yes, inactive and true, and then you need to display the win label. Yeah, good job. You can posisi teman-teman bisa membuat posisinya dimanapun ya. Kalau misalnya dia mau di tengah, pakai argumen center. Kalau mau di pojok kiri atas, berarti top left. Pojok kanan bawah, bottom right, dan sebagainya, tergantung dari kebutuhan teman-teman semuanya. Untuk yang lain gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang masih kesulitan, mengalami kendala? Jona, Fatih, Farhan, Ezra? Aman semuanya? Clear? Okay, Kevin, is it clear now? Had you done it? Saya tidak aman. Wait, oke. Okay. 826. Oke, siap. Kurang 4 menit lagi. Oke, okay, Ezra, gimana Ezra? Coba di screencast. Yang nggak aman apa nih Ezra? Kevin aman, Kevin? Safe? Safe. Oke, okay, Ezra yang error apanya nih? A name sprite apa? Sprite collide is not defined. Coba pergi ke bagian paling atas. Apakah import sprite collide-nya udah masuk belum? Nah, itu belum. Importnya ada 2 ya Ezra, sprite collide sama group collide. Yes, benar, ada di dalam situ. Dikasih koma, ditambahkan di situ koma, sprite collide sama group collide. Ada 2. Nah, itu satunya lagi yang grup. Sprite collide itu untuk yang single dengan grup. Kalau yang grup itu antar grup. Jadi pesawat sama kapal selam terbang. Apa lagi nih? Aduh, is not defined. Apa tuh yang belum di-define? Coba dicek. Variabel apa? Hit score ya? Ya itu yang di bagian baris serat yang nah itu harus di-define di atas dulu Ezra, di bawahnya miss score. Jadi variabel itu harus di-define di atasnya miss score yang ada di luar while loop tadi. Coba Ezra pergi ke atas, kan ada variabel miss score kan. Nah, di bawahnya miss score itu di-define. Di bagian bawahnya miss score tadi mana? Nah, itu di baris miss score. Nah, di-define variabel yang tadi sama dengan 0 dulu. Supaya dia dikenali oleh si interpreternya. Kalau enggak dia enggak akan di-increment.
hati-hati. itu itu ada alien apa itu? Mantap. Apalagi itu yang not defined. Hati-hati. Semua variabel ketika dia belum di-define di awal perlu di-define ya. Apakah dia define-nya string kosong atau dia define-nya ada angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Pak, Yap, tadi belum ada yang ditambahkan kan Pak? belum. Udah selesai ya tadi tuh. Udah punya Belum avatar ada yang udah nggak ada. Ya sudah selesai kan Pak? Sudah aman tuh. Punya avatar udah bener dari tadi tuh udah. Udah oke, udah mantap. Kalau mau ditambahkan modifikasi yang lain boleh, nggak apa-apa. Lainnya itu ya Pak. Hanya ada masalah aja ya Pak. Kenapa? Yang lainnya itu kenapa Pak? Yang lainnya ini tadi ada yang belum di-define variabelnya, kayak yang tadi yang variabel hit. Kan kalau kita pakai kalau yang punya Mister tadi kan pakai hit score ya namanya ya. Nah, itu ada yang belum di-define. Kalau Ezra tadi pakai variabel apa tadi? Nggak kebaca tadi. Nah, ini belum di-define. Ini masalahnya yang di atas ini yang belum di-define tuh yang seperti ini. Nah, ini belum Oh, ada. saya pakainya shutdown Pak. Shutdown boleh, nggak masalah. Nama variabel boleh. Terus ini modulnya jangan lupa ya. Setiap kita ambil fungsi di define di atas, sama kayak kalau kita mengambil PyKitty modul apapun, kelas apapun di define juga di atas ya. Jangan lupa kalau ini nggak di define di atas, dia nggak bakalan bisa kepanggil ya, error terus. Global sama lokal, hati-hati. Ini miscore bisa kita panggil dimanapun karena dia pakai global, ya kan? Hati-hati, dia dipanggil di fungsi pun juga bisa. Sedikit mengingatkan saja nih. Nah, untuk yang hari ini kita udah cukup sampai sekian, sampai di bagian apa ini namanya, group collide dan win conditionnya dan sebagainya. Nanti di next pertemuan kita akan finishing, dan di situ nanti teman-teman coba presentasikan terkait dengan apa yang udah dimodifikasi, apa yang udah ditambahkan. Silakan tambahkan ya nanti ya. Setelah ini ditambahkan minggu depan presentasi terkait dengan apa yang udah ditambahkan, terus prosedurnya seperti apa, terus apakah ada perbedaan cara bermainnya dan sebagainya. Silakan. Kayak tadi misalnya Fatan tadi punya hal yang lain, misalnya ada muncul bomnya dan sebagainya, boleh nanti ditambahkan. Kemudian tadi Mr. Miss lihat ada Ezra munculin apa gambar alien tadi, apakah itu buat bonus stage atau apa nggak tahu ya. Nah, nanti coba di dieksplorasi lagi aja, nggak apa-apa, silakan. Nanti plus sama yang terakhir di minggu ke depannya kita akan batasi jumlah tembakan kita. Kalau tadi kita nembaknya bisa beruntun kan, terus gitu kayak AK-47. Sekarang nggak boleh, minggu depan nggak boleh. Kita batasi nanti misalnya sekarang udah 5 tembakan, nanti nggak boleh lagi nembak lagi. Jadi ketika udah selesai tembakan yang ke-5 misalnya yang berkurang 1, baru bisa nembak yang sekali lagi. Jadi ngelihatnya itu pokoknya jumlahnya nggak boleh lebih dari 5. Kalau masih 5, dia nggak akan nambah tembakan. Jadi permainannya lebih seru lagi. Oke, Ezra tadi gimana? Udah clear? Aman ya yang Ezra tadi? Untuk yang Ezra bagaimana loose dan win-nya? Oke, siap. Loose dan win-nya, yang ini loose-nya ini yang untuk ngerender fontnya, yang ngerender fontnya, ngerender tulisannya itu ada di atas ya, sebelum while loop. Yang bagian ini nih, yang Mister kirim di chat itu sebelum while loop. Jadi kita render dulu di atas, jangan di dalam while loop karena nggak akan ada gunanya, karena dia statis, tulisannya you lose gitu doang. Kecuali kalau dia isinya variabel, kayak punyanya hit sama miss, isinya variabel, maka dia di render di dalam while loopnya. Setelah itu baru nanti di bleed di setiap ininya, setiap kebutuhannya. Kalau yang loose itu di bagian miss score-nya sama dengan 3, sama pas waktu playernya ketabrak sama enemy. Kalau yang win-nya di bleed pada saat kita skornya udah sama dengan 10. Ini yang window bleed-nya Mr. Copy. Ini di dalam if lose, if miss score
yang satunya lagi yang window bleed-nya yang di hit score-nya sama dengan 10. Hit score sama dengan 10. Oke, ini. Oke, untuk yang lainnya Farhan, Jona, clear di sana? Kevin, clear? Have you done it? Clear ya semua? Ya, good, nice. Oke, for your homework untuk seluruh semuanya PR-nya adalah memodifikasi game yang sudah ada ini ya. Boleh ditambahkan apapun, label boleh, ditambahkan musuh yang lain boleh, boleh ganti pesawat. Pokoknya usahakan ada modifikasi dan minggu depan presentasi terkait apa yang udah dimodifikasi. Apa saja. Kalaupun nanti mungkin ada menggunakan fungsi baru, teman-teman tahu silahkan gunakan, gak apa-apa. Bisa dibaca di dokumentasinya. Apa tadi? Tadi siapa yang mau ngomong? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada Pak. Oh, gak ada. Oke. Gak ada. Sip. Kirain tadi ada yang mau nanya. Tadi saya bilang aja fighter jet. Oh. Siap, kirain ada yang nanya. Untuk yang Farhan sama Jona gimana? Clear ya? Oke, clear. Jadi bebas ya Mister mau tambahin monsternya apa? Boleh, bebas. Misalnya nih, kalau mungkin kalau teman-teman yang pernah main di Scratch kan banyak tuh model-model mainannya shooter ya. Boleh terinspirasi dari situ, pakai referensi itu boleh. Tapi pakai Python kita ya. Kalau itu kan Scratch ya. Kalau di Scratch itu kan macamnya banyak-banyak tuh. Misalnya dari setelah kita 10 detik nanti akan muncul rajanya keluar. Boleh banget tuh. Jadi buat nanti dia misalnya kalau kita jangan 10 detik, misalnya pakai yang kalau kita udah berhasil nembak 3, nanti baru muncul rajanya. Nah, rajanya itu kalah baru dikatakan win. Jadi nggak cuman ngabisin 3 UFO. Itu kan salah satu modifikasi juga ya. Boleh pakai yang kayak gitu, model seperti itu boleh. Atau ada monster lain yang tadi disampaikan Farhan juga boleh banget. Atau ada kayak semacam power up yang dilakuin sama Fatan pada saat kemarin kalau nggak salah ingat Mister waktu ngedemoin Arkanoid. Bisa juga tuh ini. Jadi lasernya nanti bisa tembus ke nggak langsung hilang misalnya, atau lasernya lebih cepat dan sebagainya. Boleh banget. Tidak apa-apa. Silahkan dimodifikasi. Jadi kayak gitu ya, clear ya Farhan ya? Ya Mister. Sip, mantap. Untuk yang Jona aman? Aman ya? Jona, halo. Kevin, aman. Oke, nanti kalau udah buru 5 UFO muncul. Ya, ya, boleh. Masih ada ya English sama Spanish itu ya. Kirain udah nggak ini lagi, udah nggak laku lagi. Masih aja. Oke, kalau nggak ada lagi, Mister akan wrap up dulu apa yang udah kita pelajari hari ini. Kita hari ini udah belajar terkait dengan Collide, namun Collide-nya kita gunakan modul dari Sprite-nya. Jadi Collide-nya lebih mengefisiensikan code kita lagi dengan menggunakan Sprite Collide untuk yang single dengan grup, satu lagi yang grup Collide untuk grup dengan grup. Jadi kita cukup satu baris kita bisa mendeteksi antar grup. Per array-nya juga bisa muncul. Tadi udah kita demonstrasikan ketika kita print, dia akan menghasilkan array mana atau dia akan menghasilkan indeks apa aja yang di-collide oleh di sistemnya. Tinggal kita buat kondisinya aja kan. Kita lanjutkan apakah kita hit score-nya nambah atau mungkin dia miss score-nya dan sebagainya. Kita bisa sesuaikan. Oke, kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda. Dan PR untuk teman-teman semuanya adalah sekarang untuk memodifikasi gamenya menjadi lebih fresh lagi. Dan next week kita akan coba presentasi dengan hasil modifikasinya. Iya, dia pro ke musuh kalau Ezra mah. Dia pro-nya nggak ke player.
Oke, kalau gitu Mister cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya telah hadir di online kelas kita pada malam hari ini yang mempelajari terkait dengan shooter game di part 4-nya sampai ke bagian win loss condition-nya. Minggu depan sekali lagi Mister ingatkan kita akan presentasi mengenai hasil modifikasi dari teman-teman semuanya. Kita ketemu di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat, Pak. Oke.